Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih, kuasa, dan kekuatan-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami dapat lalui hari ini berkat kemurahan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Perlengkapi kami, kuatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk dapat semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 6-8. Tertulis demikian, ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya menyampaikan suatu seruan dalam ayat-ayat ini untuk didengarkan dan diperhatikan. Tuhan memerintahkan Yesaya untuk berbicara, memberikan kesadaran kepada setiap orang yang hidup di bumi tentang siapa diri mereka, dan apa mereka, serta bagaimana mereka, dan apa yang harus dilakukan. Pesan ini buat kita semua juga, saudara, yang hidup sekarang ini. Pasal yang ke-40 dari kitab Nabi Yesaya berisi penghiburan bagi umat Tuhan, dan di dalamnya juga terdapat suatu firman yang menyadarkan akan keadaan kita semua manusia. Beberapa hal yang penting dari ayat ini yang menjadi pesan buat kita semua adalah, yang pertama, hidup manusia di bumi adalah sementara. Para ilmuwan dengan dukungan dana miliaran dolar sampai sekarang ini masih terus berusaha mencari cara untuk menemukan teknologi yang dapat membuat manusia hidup untuk selamanya. Namun dapat dipastikan bahwa usaha ini hanya akan sia-sia. Segala buatan manusia tidak akan bertahan lama. Ada umurnya. Mesin-mesin ada masa expirednya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Hidup kita di bumi ada periodenya, saudara. Hal ini perlu kita sadari dan pahami agar kita hidup dengan bijaksana. Yang kedua, jangan pelihara kesombongan dalam hati kita. Tujuan dari seruan bahwa hidup manusia itu hanya sementara adalah agar kita tidak sombong dalam menjalani kehidupan ini. Tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk membuat hidupnya abadi. Dan apapun di dunia ini sifatnya hanya sebentar. Maka dari itu, saudara, jangan kita tinggi hati. Bagi kita yang seringkali lupa diri, perhatikanlah bahwa kita hanya diibaratkan seperti rumput. Semarak dan kemuliaan kita, jabatan, posisi di dunia, jangan membuat kita lupa siapa kita. Amsal 16 ayat 18 berkata, "Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Yang ketiga, saudara, kekuasaan ada di tangan Tuhan. Umur kita di bumi ada dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan berkuasa untuk menentukan masa hidup kita. Karena itu, saudara, seharusnya kita tunduk dan hormat kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena dari Dialah berasal kehidupan kita. Yang keempat, melekatlah pada firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 tertulis bahwa firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu kekal, maka bagi setiap kita yang adalah ciptaannya, marilah kita melekat kepada firman Tuhan
Karena setiap orang yang ada dalam firman Tuhan memiliki hidup yang kekal. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam Yohanes 10 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Inilah janji Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang mau percaya dan mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari melekat selalu kepada firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Yesus Kristus. Percayalah selalu kepadanya dengan setia. Hidup di bumi ini hanya sementara. Maka marilah kita hidup dalam takut akan Tuhan dan melekat kepada firman-Nya yang berkuasa memberikan kekekalan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menegur kami, mengajar kami bahwa kehidupan di bumi ini hanyalah sementara. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami seringkali bersikap sombong, lupa diri, tinggi hati, merasa bahwa segala sesuatunya ada dalam kekuasaan kami. Dan seringkali kami lupa akan Engkau. Kami lupa bahwa Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang berkuasa untuk menentukan waktu hidup kami, umur kami. Dan Engkau yang berkuasa untuk mengatur jalan-jalan kami. Ampunilah segala kesombongan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami akui bahwa kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Pimpinlah hidup kami senantiasa, supaya terus berada dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Terangi kami dengan firman-Mu. Pimpin kami selalu ya Tuhan, supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam hari ini, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Berikanlah kami ya Tuhan tidur nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan tubuh mereka, dan berikanlah kesembuhan yang dari Tuhan. Kuatkanlah yang lemah, berikan semangat bagi yang berputus asa, dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan dan masalah dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan memberkati dan menolong kami, memberikan mujizat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami hidup dalam kemenangan. Dan malam hari ini kami tidur dalam damai sejahtera, dalam naungan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.